Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk berjumpa di program spesial Ramadan Sinpo TV Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Soimin, soimat, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, pada hari ini tentu saya nggak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, lancar. Alhamdulillah lancar puasanya ya Pak Ustadz. Ya Allah, amin. Masih semangat baru hari kedua. Baru hari kedua. Semoga terus semangatnya hingga nanti hari terakhir ya Pak Ustadz. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan Islam, iman, ihsan. Nah, ini pasti Soimin Soimat juga ingin tahu terlebih dahulu sebenarnya definisi dari masing-masingnya seperti apa sih Pak Ustadz? Karena kan ini sebagai segitiga sama sisinya umat Islam yang saling berkaitan seperti itu. Baik. Silahkan nih Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, tsummas salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV, Saimin Saimat, Mbak Tiara, semoga kita semua selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang kedua Ramadan ini kita akan berbicara tentang Islam, iman, ihsan. Tiga ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari diri kita sebagai seorang Muslim. Ibarat tripod itu kakinya tiga, kalau satunya hilang maka nggak akan bisa berdiri dengan tegak, pincang bahasanya. Bahasan ini bisa kita jumpai dalam kitab Arba'in Nawawi di hadis yang kedua dari riwayat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa satu hari pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul dengan para sahabat ini didatangi oleh seseorang lagi, kalau bahasa kita sekarang misterius. Orangnya sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tapi tidak nampak tanda-tanda orang itu habis jalan jauh karena rapih banget. Tapi para sahabat yang duduk di situ nggak ada yang mengenal, makanya disebut misterius. Kalau dibilang orang jauh nggak ada tanda-tanda habis perjalanan jauh, dibilang orang dekat situ kok nggak ada yang kenal. Kemudian tiba-tiba datang langsung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduknya dekat banget sampai menempelkan lututnya ini di lutut Rasulullah sambil meletakkan tangannya ini dalam satu riwayat di pahanya sendiri, dalam satu riwayat di paha Rasulullah. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasul, kabarkan kepadaku, sampaikan padaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu ketika engkau bersyahadat, ketika engkau sholat, ketika engkau zakat, ketika engkau puasa, ketika engkau haji bila mampu. Lah, anehnya orang tersebut, benar engkau ya Muhammad. Para sahabat yang lihat, loh ini nanya apa ngetes? Tadi nanya, giliran dijawab benar kok, ketika dijawab kok langsung benar. Iya benar. Maka ini bingung, ini para sahabat, ini ngetes apa nanya? Nah terus kemudian dia nanya lagi, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Ceritakan padaku, sampaikan padaku, apa itu iman? Iman itu gila engkau percaya pada Allah, percaya pada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya pada utusan Allah, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qada dan qadar ketentuannya Allah. Langsung orang yang bertanya tadi menjawab lagi, Sodakta ya Muhammad, engkau benar. Para sahabat makin bingung lagi. Ini nanya apa ngetes? Kemudian nanya lagi tuh orang misterius ini, nanyanya begini, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Kalau gitu terangkan padaku apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah, tapi kalau itu nggak bisa engkau lakukan, yakinlah Allah melihatmu. Lagi-lagi orang tersebut bilang, benar? Benar. Nanya lagi, ya Muhammad, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Kalau kiamat itu kapan? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, yang ditanya
tidak lebih paham dari yang Bertanya. bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Karena memang kiamat rahasia Allah, yang tahu hanya Allah. Walaupun kadang ada orang yang ramal. Dulu mungkin Mbak Tera ingat ada yang kiamat itu katanya 9999. Tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Belum lahir kali ya? Udah. Udah. Ada yang bilang katanya nanti kiamat 12. itu tanggal 12. Nah. Ya, sampai sekarang berarti kita ini udah melewati beberapa prediksi kiamat ya. Lah kemudian kalau begitu tanda-tandanya aja. Kalau bahasa kita kalau nggak tahu Kisi-kisi. kapannya, kisi-kisinya kapan kiamat itu. Kemudian Rasulullah menjawab begini, pakai bahasa kita yang gampang dicerna. Suatu saat nanti kalau ada seorang budak melahirkan tuannya. Bahasa lainnya begini, kalau ada ibu yang diperbudak oleh anaknya. Oke. Itu tanda kiamat. Dan sekarang banyak sekali kasus orang tua yang seperti mohon maaf kayak budak di rumah anaknya sendiri. Sehingga orang itu, suami itu berangkat kerja, anak yang ngasuh ibunya. Berarti kan kayak ibunya diperlakukan sebagai pembantu. Yang beres-beres rumah, yang nyiapin masakan, macam-macam. Seperti pembantu. Itu jawaban Rasulullah SAW untuk kelanjutannya di segmen berikutnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda. Tetap di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Nah, Soimin, Soimat dimanapun berada, tadi di segmen sebelumnya, Pak Ustadz sempat bercerita terkait dengan ada pria misterius yang kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, sebenarnya siapa pria misterius itu Pak Ustadz? Silakan dilanjut ceritanya Pak Ustadz. Baik. Karena hadis tadi cukup panjang, jadi belum selesai saya menyampaikan, karena durasi ya. Ketika pria misterius tadi bertanya tentang kiamat, Rasulullah menjawab, kita sama-sama nggak tahu. Kemudian kalau gitu kisi-kisinya aja dah, tanda-tandanya aja. Tadi Rasulullah pertama menjawab bahwa kalau ada seorang ibu yang diperbudak oleh anaknya. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah, nanti akan ada orang yang terlahir dalam keadaan miskin. Sampai digambarkan orang itu memakai alas kaki aja nggak bisa. Nah, kemudian ia karena rajin semangat berusaha menjadi seorang miliuner yang sampai dia membangun gedung-gedung pencakar langit. Dan itu ternyata dalam hadis itu Rasulullah, orang yang bisa membangun itu yang berawal dari kehidupan, mohon maaf, yang dari keluarga yang boleh dibilang miskin. Dan ternyata sekarang banyak kita jumpai orang-orang yang sukses dari sisi ini adalah dulu dari keluarga orang-orang yang sangat sederhana. Lah ternyata itu adalah awal tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah menyampaikan dua tanda itu, orang itu tadi bilang tanpa ngomong A, B, C, babi bu langsung pergi. Udah pergi gitu aja. Nah kemudian para sahabat yang menyaksikan itu ya ikut pergi. Lah kemudian hanya sahabat Umar yang masih duduk di situ, duduk bertahan di situ. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Umar, tahu nggak kamu siapa itu tadi? Nggak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini etika seorang sahabat. Ketika ditanya Rasulullah, nggak sok tahu, tapi engkaulah yang lebih tahu ya Rasul. Tentu Allah dan engkau yang lebih tahu. Ketahuilah wahai Umar, itu tadi malaikat Jibril yang datang ke kita untuk mengajarkan agama kita kepada kita semua. Cuma dengan teknik seperti orang yang bertanya. Seperti orang yang bertanya, tapi intinya untuk menginformasikan para sahabat yang ada duduk di situ. Kemudian sahabat Umar, oh kalau bahasa kita kan gitu. Nah, dari riwayat hadis ini kita bisa paham bahwa Islam yang kuat itu apabila tiga hal ini terintegrasi dengan benar, yaitu Islam, iman, ihsan. Orang kalau hanya sekedar baru percaya, baru iman saja,
tapi dia sholat enggak, puasa enggak, yang lain-lain enggak, maka ibarat sebuah segitiga sama itu, ya kurang dua, hanya satu saja. Kalau ibarat tripod ya, kalau cuma tiangnya satu ya nggak bisa berdiri. Ya. Atau mungkin yang kedua, iman iya, Islam iya, Islamnya iya, tapi ihsannya enggak, ya berbahaya juga. Maka tiga-tiganya ini harus terintegrasi dengan benar. Ketika tiga-tiganya ini terintegrasi benar dengan misalnya dalam hati kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan alam raya ini. Kemudian Allah mempunyai para malaikat, Allah punya kitab yang diturunkan kepada para nabi, Allah punya utusan untuk menyebarkan ajaran di muka bumi ini. Allah punya ketentuan qada dan qadar, atau yang kelima Allah nanti akan menghendaki adanya kiamat. Kita yakin itu semua. Kemudian keyakinan kita itu tidak hanya diyakini dalam hati saja, tapi diwujudkan dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian diwujudkan dengan sholat 5 waktu yang wajib, kemudian kalau bisa ditambah yang sunnah, qobliyah, ba'diyah dan lain-lain. Kemudian ketika Ramadan seperti sekarang yang jalani puasa. Kemudian ketika nanti akhir Ramadan ada zakat fitrah. Atau kalau memang kita diberi keluasan rezeki ada namanya zakat mal. Kemudian bagi yang mampu melaksanakan haji di Baitullah. Kemudian setelah Islamnya sudah, imannya sudah, ganti ihsannya. Ihsannya itu adalah perwujudan dari dua-duanya itu. Iman, Islam diwujudkan dalam ihsan. Ihsan itu seseorang yang begini Mbak Tiara. Ketika kita beribadah, kalau merasakan melihat Allah, kayaknya bukan kelas kita. Tapi rasakanlah bahwa Allah melihat kita. Kita ini terkadang jalani ibadah kadang semangat, kadang naik turun. Mungkin Mbak Tiara ngerasain kan? Kadang kalau bangun subuh langsung satset. Tapi kadang ya entar. Karena kita ini belum merasa diawasi oleh Allah. Ibarat begini. Kalau ada seorang karyawan, dia bekerja, kemudian bosnya itu nungguin. Tentu dia akan semangat kan kerjanya. Nggak beranjak bosnya. Tapi coba kalau nggak ada bosnya, CCTV nggak ada, bosnya nggak ada, ya suka-suka aing. Nah, kita itu dalam ibadah memang kadang begitu. Kalau bisa merasakan, wah Allah melihat saya, insya Allah kita akan terkontrol dalam ibadah. Tapi, kalau nggak terasa ibadah ya, orang sholat aja kadang sambil ngangop. Itu karena merasa, ya tadi ibarat kita kerja, tidak ditungguin sama bos, nggak ada kamera CCTV. Untuk kelanjutannya, insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam. Bisa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Soibin, Soimat, nanti kita akan lanjut ngobrolnya tetap di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Nah, Pak Ustadz tadi di segmen sebelumnya sempat disinggung terkait dengan ibadah saya salah satunya gitu, atau mungkin Soimin, Soimat di rumah yang mungkin naik turun Pak Ustadz. Nah, itu gimana caranya biar kita tetap konsisten dalam menjalankan ibadah? Baik, Mbak Tiara dan juga Soimin, Soimat, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Memang iman itu kan diklasifikasi dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada iman yang yazidu wa yazidu. Imannya terus naik. Ini imannya para nabi dan para rasul. Apapun yang terjadi imannya nggak berkurang. Ada yang kedua imannya malah nurun, lama-lama habis. Imannya iblis. Iblis itu jangan dikira nggak iman loh. Awalnya. Iman iblis itu malah lebih senior daripada manusia. Ilmunya lebih pinter dari dia, dari kita, daripada. Lah, cuman karena ada satu kelakuannya dia yang nggak baik, akhirnya imannya turun. Nah, yang ketiga ini jenis imannya kita. Yazidu wa yanqus, kadang naik, ya kadang turun. Kalau lagi naik, ya satset tadi itu. Tapi kalau kadang lagi turun, biar udah adzan, ya antara. Biar udah dibangunin, kadang bangun sahur. Entar baru 3:30, entar baru jam 4, iman lagi turun. Lah, untuk mengantisipasi itu bagaimana Pak? Ada seorang ulama namanya Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi, menulis satu kitab namanya Risalatul Qushairiyah. Dalam kitab itu beliau mengajarkan beberapa langkah untuk antisipasi. Yang pertama namanya muahadah. Muahadah itu bahasa gampangnya ini.
Komitmen. Ingat bahwa kita ini berkomitmen kepada Allah dalam setiap hari berulang-ulang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu komitmen kita. Ibarat kita kerja, di awal kita kan tekan kontrak kan, bahwa akan ya kita kerjakan, masuk dari jam sekian, pulang jam sekian, yang job desk-nya kita ini. Kalau kita ingat itu, kita akan tersemangati. Namanya muahadah, janji. Yang kedua, ada namanya mujahadah. Mujahadah itu memaksimalkan diri. Bahwa mumpung kita masih sehat, mumpung masih sempat, maksimalkan. Karena kesehatan, kesempatan ini kan tidak ada jaminan akan bisa bertahan sampai bulan depan, tahun depan. Bahkan esok hari aja kita nggak tahu kok. Maka mumpung hari ini ada kesempatan, ya laksanakan. Yang ketiga, ada namanya muraqabah. Muraqabah itu tanamkan diri dalam diri ini nih. Kita merasa terus diawasi oleh Allah. Nah, kalau di segmen tadi berikutnya, yang sebelumnya tadi, seakan-akan kita lagi bekerja, terus kemudian bos kita, pimpinan kita nongkrongin kita. Nah, ini kerjanya kan maksi total lah pokoknya. Lah itu muraqabah. Lah muraqabah ini masih belum bisa kita terapkan dalam diri kita. Kalau diawasi ya semangat, kalau nggak diawasi ya lemes. Nah, terus atau muraqabah itu bisa diartikan begini. Rasulullah itu pernah mewanti-wanti pada kita begini, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah pada Allah, merasalah selalu diawasi oleh Allah dimanapun berada. Lah kita ini terkadang merasa diawasi oleh Allah kan kalau di masjid. Wah, lagu di masjid, lagi di majelis zikir itu kadang nangisnya, ya Allah, kayaknya dekat banget sama Allah. Tapi begitu keluar lah kayak tega-teganya nuker sendal. Ini kan berarti seakan pengawasan Allah itu hanya di masjid, di luar enggak. Seringnya kadang ketika di majelis ilmu, majelis zikir, seakan-akan kita soleh banget, deket banget sama Allah. Apalagi kalau lagi ada masalah Pak Ustadz. Itu ya Allahnya mantep tuh. Tapi begitu nanti masalah selesai, kadang ya selesai lah. Lah itu muraqabah. Muraqabah itu kadang belum bisa kita terapkan. Lah orang yang merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, bahasa lain muraqabah itu ya ihsan itu tadi. Nah, salah satu dari tiga dari itu. Kalau ada dalam insya Allah terjaga semangatnya. Nah kemudian ada lagi namanya mu'aqabah. Mu'aqabah itu bahasa gampang kitanya apa ya? Memberikan sanksi pada diri sendiri. Nah kita ini kan kalau memberi sanksi pada orang lain gampang ya. Tapi sanksi pada diri sendiri apa bisa? Sulit. Wah sulit. Lah contoh memberi sanksi itu misalnya dulu ada ulama itu kalau mau tidur nyiapin rotan. Taruh di sebelahnya. Begitu mata terjaga, kok belum tidur, badannya dipukul. Oh, biar tersemangatkan. Lah kita nyalain alarm nyala, tidurlah lagi. Ya segitulah. Kira-kira semoga iman kita terjaga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga di kesempatan kali ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajaran yang bermanfaat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simple TV, News, Sport, Entertainment.